Ahlan bik. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Dwi Karunia Arti sebagai pembawa acara Ngabubulai pada sore hari ini. Selanjutnya kepada seluruh peserta yang berbahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi taufik dan hidayahnya serta kesehatan kepada kita sehingga kita dapat berkumpul pada acara ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang terhormat Kak Lulu Afidati selaku narasumber dan rekan-rekan peserta Ngabubu Live yang kami hormati, acara akan dimulai. Untuk mengawali acara pada sore hari ini, marilah kita awali dengan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ummu Salamah. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Shadaqallahul azim. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga lantunan ayat suci Al-Quran tadi dapat membuat acara kita lancar dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, sebelum memasuki acara inti kita, sore ini kita bersama Kak Lulu Afidati. Saya ingin bacakan CV-nya beliau. Pendidikan yang telah ditempuh pada tahun 2011 hingga 2017, beliau menempuh pendidikan di Pondok Modern Darussalam Gontor, kemudian melanjutkan perkuliahan di Universitas Darussalam Gontor mulai tahun 2017 hingga 2022, kemudian melanjutkan di Aziz Mahmud Hudaykiz Quran Kursu Istanbul Turki pada tahun 2021 hingga 2002. Kemudian pengalaman dan organisasi yang beliau pernah lakukan adalah bagian bendahara HMP Pendidikan Bahasa Arab Uninda Gontor pada tahun 2018 hingga 2019. Kemudian anggota Lembaga Dakwah Kampus Uninda Gontor 2019, anggota Zona Tahfidz Uninda Gontor 2019, pembicara pada Conference of Arabic di Universitas Negeri Malang 2020, peserta ujian tahfidz terbuka 5 juz, juara 1 Fahmil Quran pada tahun 2020, juara 1 LKTI Sains dan Islam 2020, juara 1 LKTI Scientific Research Nasional oleh
Darul Ulum 2020, skill bahasa yang beliau mampu untuk dikatakan adalah bahasa Inggris, Arab, Turki, dan tentu berbahasa Indonesia. Dan ini belum semuanya dibaca ya guys, karena pengalaman kakaknya yang banyak banget. Jadi teman-teman mahasiswi yang ingin aktif akademik atau non-akademik seperti kakaknya, bisa langsung hubungi kakaknya langsung. Pada kesempatan ini kita bersama-sama memperdalam wawasan kita terkait Lailatul Qadar untuk mempersingkat waktu kepada yang terhormat Kak Lulu Afidati, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, Masya Allah. Terima kasih terima kasih moderator atas kesempatannya, dan terima kasih juga kepada audiens yang udah meluangkan waktunya untuk belajar bersama di sini ya. Oke, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak. Oke, sebelumnya saya nanya, ini suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar, Kak? Ya, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan belajar bersama pada sore hari ini tentang Lailatul Qadar ya. Kita udah memasuki tanggal 21 ya hari ini ya. 21 Ramadan sampai nanti insya Allah tanggal 30 ya. Oke. Boleh, ini bisa ditampilkan slide-nya? Oke, siap. Gimana ini semuanya, Ramadan udah berjalan 21 Ramadan, apakah ibadahnya semakin lancar, semakin istiqomah, atau semakin kendor ya untuk berburu baju lebaran? Astagfirullah. Semoga di akhir-akhir bulan Ramadan ini kita nggak fokus kepada baju lebaran ya. Di malam hari biasanya tuh udah rame nih mall-mall, udah rame baju lebaran, berburu tas misalnya, dan lain sebagainya, dan meninggalkan tarawehnya. Nauzubillah. Kita maksimalkan 10 Ramadan ini semaksimal mungkin sebelum gerbang Ramadan itu udah say goodbye. Oke, kita mulai dulu kali ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita mulai dengan pertanyaan yang dasar. Kenapa sih malam Lailatul Qadar itu spesial? Padahal sebenarnya sama dengan malam-malam yang sebelumnya gitu kan. Apalagi kita nih yang masih jomblo, kayaknya sama aja, kita masih jomblo aja ya, masih single aja ya. Tapi semoga dengan kita serius berdoa di 10 malam terakhir ini, semoga tahun depan udah berkeluarga, yang single, yang udah berkeluarga semoga diberi keturunan dan seterusnya. Amin. Nah, terus kenapa malam Lailatul Qadar ini tuh kok spesial? Sebentar. Sepertinya udah oke. Alhamdulillah. Oke. Boleh next slide. Ya. Sebenarnya pembukaannya ini ya tadi. Mau question dulu. Yang sebelumnya, Kak. Yang ada gambar tadi, oke. Ini pembukaannya ini question. Jadi kita permisalkan tamu si pembawa bunga tersebut. Nah, kita mau berkunjung. Kira-kira kita mau berkunjung tuan rumah yang seperti apa nih? Rumah yang udah rapi dan tuan rumah yang menyambut dengan ceria, atau rumah yang masih berantakan dan tuan rumah yang masih bad mood atau ya kurang ceria menyambut kita. Oke, kita keep dulu ya jawabannya. Nanti kita akan mendapat jawabannya setelah materi kita. Oke, next. Oke, ini kembali ke yang tadi. Kenapa malam Lailatul Qadar itu spesial ya?
Padahal kayak sebenarnya sama aja seluruh di bulan Ramadan tuh spesial. Entah siang, malam, sore, itu sebenarnya spesial semuanya. Tapi di satu malam ini ada tamu agung banget. Karena, oke, kita lihat Bismillahirrahmanirrahim, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Di sini sudah ada kata hu. Udah ada dhamirnya, padahal sebelumnya belum menyinggung sesuatu apapun ya di situ ya. Surat Al-Qadar ini ada kesinambungan di surat sebelumnya, surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dan seterusnya. Itu adalah 5 ayat wahyu pertama yang diturunkan oleh Jibril kepada Rasulullah. Yaitu apa? Al-Qur'an. Jadi maksudnya hu di sini adalah Al-Qur'an. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an di malam Lailatul Qadar. Oke, hu-nya kita udah tahu Al-Qur'an. Yang kedua, anzalnahu. Kenapa di sini kita Allah itu pakai kata anzalna bukan nazzala? Karena Al-Qur'an itu turun secara 2 kali. Yang pertama langsung dari arsy-nya sampai ke langit bumi secara utuh, semuanya langsung 1 kali turun. Yang kedua nazzala, yang kedua secara berangsur-angsur yang dimulai ketika Rasulullah mendapatkan wahyu di umur 40 tahun itu, selama 23 tahun ya berangsur-angsurnya. Nah, Lailatul Qadar ini di mana Al-Qur'an itu diturunkan dari arsy-nya sampai di langit bumi. Jadi nggak ada yang tahu sebenarnya. Gitu ya. Nah, oke, gitu. Kemudian hu di sini Al-Qur'an. Jadi everything yang berkaitan dengan Al-Qur'an itu mulia. Contohnya Sayyidul Ayyam, Yaumul Jum'ah. Kemudian kota yang mulia, Mekah, karena diturunkannya di Mekah. Kemudian bulan yang mulia, bulan Ramadan, karena diturunkannya di bulan Ramadan. Kemudian apalagi? Nabi yang paling mulia, Rasulullah, yang malaikat yang paling mulia, Jibril, karena yang membawakan, dan umat yang paling mulia adalah kita. Jadi Al-Qur'an, Masya Allah, segala sesuatu yang berkaitan dengan Al-Qur'an itu spesial. Jadi kita harus bangga nih sebagai umat yang diberi Al-Qur'an, umatnya Rasulullah, karena Nabi Musa aja pengen jadi umat Rasulullah ya. Gitu. Oke, next. Boleh next? Oke. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Apa itu Lailatul Qadar? Jadi dalam ayat ini, kenapa sih Allah itu pakai uslubnya tanya? Apakah pertanyaan dari Allah itu butuh jawaban dari makhluknya? Enggak dong. Allah lebih tahu ya. Uslub di sini, uslub question di sini itu untuk ta'zim, untuk ngasih tahu ini ada ayat yang bakal dikasih ayat yang penting yang mau dikabarkan dari Allah kayak gitu. Yang kedua, cari perhatian. Contohnya nih, kita para ciwi-ciwi biasanya kalau mau ngejulit, mau ngegosip, biasanya kalimat pertama itu bilangnya gini, tahu nggak sih si ini bulan bla 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 bla, tahu nggak sih ada kejadian ini bla bla bla, kayak gitu. Sama kayak ayat ini, tahu nggak sih apa itu malam Lailatul Qadar, kayak gitu Allah mau menyampaikannya. Terus next. Oke, malam Lailatul Qadar. Al-Qadar di sini ada 3 makna. Yang pertama makna asyaraf, mulia. Dia lebih baik daripada 1000 bulan. Nanti kita akan bahas. Kemudian yang kedua, malam diturunkannya Al-Qur'an. Ya, tadi kita sudah bahas ya, malam yang diturunkannya Al-Qur'an. Kemudian orang yang mendapatkannya insya Allah menjadi manusia yang mulia. Amin. Kemudian yang kedua, Al-Qadar itu takdir, artinya takdir. Nah, ternyata sebenarnya itu ada namanya takdir tahunan.
Jadi kan yang kalau takdir itu di dalam Lauhil Mahfuz itu kita udah udah dituliskan semenjak pertama kali diciptakannya ini ya, segala sesuatu ya. Jadi yang pertama diciptakan tuh ada arsy-nya Allah dulu, terus habis itu Al-Qalam, habis itu Lauhil Mahfuz, itu yang pertama diciptakan. Nah, sebenarnya kita udah Allah tuh udah tahu, pokoknya semuanya udah ditulis, semua kejadian apa aja yang bakal terjadi. Nah, tapi ada namanya takdir tahunan. Takdir tahunan ini apa yang kita doakan, apa yang kita usahakan, insya Allah Allah memudahkan untuk mencapainya di tahun tersebut, insya Allah. Seperti itu. Kemudian yang ketiga ad-doyik, sempit. Jadi seluruh malaikat itu nanti akan turun ke bumi sampai bumi ini sesek ya, penuh ya, gitu. Oke, next. Sepertinya sebelumnya masih ada ya, Kak ya? Yang ya. Oke. Nah, ini Allah ngasih tahu nih clue-nya. Lailatul Qadar itu apa? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Jadi, malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Pertanyaannya, kenapa harus 1000 bulan? Kenapa Allah tuh nggak bilang 1000 tahun, 100 bulan misalnya, atau 1000 hari, dan lain sebagainya? Nah, kalau kita baca di tafsir Ibnu Katsir, sebenarnya banyak riwayat, banyak hadis yang menceritakan tentang ini. Tapi salah satunya ada ketika itu Rasulullah lagi ngobrol nih, lagi cerita sama para sahabatnya. Kemudian menceritakan tentang Bani Israel yang beribadah selama 80 tahun itu. Selama 80 tahun itu, Bani Israel itu beribadah. Nah, di situ disebutkan ada Nabi Ayub, Nabi Zakaria, Yusha bin Nun, muridnya Musa yang dibawa ke laut, yang mau bertemu dengan Nabi Hizir, gitu. Nah, terus para sahabat itu kagum nih, Masya Allah, 80 tahun ibadah terus isinya, gitu kan. Terus Jibril datang membawa pesan dari Allah. Ya Rasulullah, sebenarnya umatmu memiliki hal yang spesial daripada apa yang dikagumkannya, katanya kayak gitu. Terus turunlah itu surat Al-Qadar, dikasih tahu kalau misalkan ada namanya malam Lailatul Qadar yang lebih baik daripada itu. Karena 1000 bulan itu berapa kalau kita hitung? 83 tahun lebih 4 bulan ya, kalau nggak salah ya. 83 tahun lebih 4 bulan. Itu kalau misalkan alhamdulillah, kalau misalkan kita dapat 1 kali Lailatul Qadar. Kalau misalkan setiap tahun, insya Allah kita dapat malam Lailatul Qadar. Contohnya kita dapat 10 kali misalnya. Amin. Jadi kita hitung aja, berarti kita dapat 840 tahun ibadah lebih. Masya Allah. Emang rahmat Allah itu sangat luas ya. Kemudian yang kedua, karena umur kita pendek, tapi butuh amal yang banyak. Umur kita cuma 60 tahun, mentok. Kalau lebih berarti bonus itu. Ada dulu, ada suatu zaman, ibu-ibu itu menangisi anaknya karena meninggal di umur 60 tahunan. Terus habis itu ibunya menangisi, meratapi, ya Allah nak, kamu ini masih kecil, masih 60 tahun, kamu belum dapat apa-apa gitu kan. Terus habis itu Nabi bilang, loh nanti ada suatu umat yang umurnya cuma 60 tahun Bu, gitu katanya. Terus si ibu itu bilang, ya Allah, kalau misalkan umur saya 60 tahun, saya akan menghabiskannya untuk ibadah. Kata ibunya seperti itu. Jadi umur kita ini, umat Nabi Muhammad ini kecil kali, cuma 60 tahun, daripada yang sebelum-sebelumnya ribuan tahun, 100 tahun, gitu. Tapi alhamdulillah dengan rahmat Allah yang begitu luas ya, jadi semua pahala kita itu dilipat gandakan. Sebenarnya nggak cuma Lailatul Qadar aja ya, banyak. Contohnya di hari-hari biasa aja, ada sholat jamaah minimal 2 orang aja, itu udah ditingkatkan 27 derajat.
Terus kita baca Al-Quran di hari biasa, satu hurufnya 10, pahalanya 10 gitu. Jadi sebenarnya banyak hal rahmat Allah itu yang memudahkan kita untuk mencapai target menuju surga gitu ya. Masya Allah. Oke, next. Oke. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Jadi seluruh malaikat penghuni langit turun per kloter ke bumi dipimpin oleh malaikat Jibril. Oke, kita lihat di kalimat tanazzala. Tanazzala ya tanazzalu. Kalau tadi anzala itu langsung satu kali turunan, kalau tanazzala berarti step by step, kloter by kloter. Dan gak berhenti itu, malaikat itu turun. Misal jam 7 sampai jam 8 ada berapa ratus malaikat. Habis itu semakin malam, semakin banyak, semakin malam, semakin banyak. Sampai nanti ketika di sepertiga malam, itu Masya Allah, bumi itu udah penuh banget sama malaikat. Untuk apa sih malaikat ke bumi? Yang kalau kita flashback ya, di umat-umat sebelumnya, malaikat turun untuk mengazab. Kayak Nabi Lut, kaum Lut, kemudian kaum Samud, kaum Nabi Soleh gitu. Masya Allah, sekarang alhamdulillah malaikat turun membawa rahmat, membawa memenuhi kebutuhan kita, kebutuhan dunia akhirat, nggak dunia aja. Contohnya kayak kalau misalkan kita dikasih tahu ada pengumuman, insya Allah di kota ini di kota Kudus misalnya, di hari Senin bakal ada pemerintah yang turun membawa sembako dan uang senilai sekian. Pasti kita ini ya berlomba-lomba mempersiapkan diri, misal kumpul di mana, bisa kita cepet-cepetan ke sana. Nah, sebenarnya itu sama aja ya. Itu persiapan untuk mendapatkan kebutuhan sembako atau duniawi di pemerintah yang nggak seberapa sebenarnya, dan ini dibandingkan para malaikat yang ribuan bahkan jutaan ke tempat-tempat, ke rumah-rumah kita. Jadi kita nggak butuh keluar rumah, butuh ya itikaf ya nanti. Maksudnya kita ya udah preparation ibadah yang semaksimal mungkin agar nanti malaikat sendiri yang datang untuk memenuhi kebutuhan kita, mendoakan segala mengaminkan ini doa-doa kita. Kalau para kiai kita didoakan para kiai, didoakan anak yatim misalnya, itu mustajab. Gimana kita didoakan oleh para malaikat, makhluk suci tanpa dosa, insya Allah seperti kilat ya, doanya langsung dijabah sama Allah. Oke, next. Oke, salamun hiya hatta matla'il fajr. Jadi di malam Lailatul Qadar itu salamun, damai, kemudian diberi keselamatan dari segala keburukan. Masya Allah, coba bayangin ya, kita di malam Lailatul Qadar, semua malaikat turun, hawanya beda pastinya, dan jangan sampai kita menikmati untuk tidur ya, karena pasti itu bakal nyenyak banget untuk tidur. Soalnya damai banget nanti insya Allah suasananya. Seperti itu. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Diturunkannya keselamatan kita di dunia dan di akhirat, kedamaian hati kita, kemudian banyak kali ini ya, salamun keselamatan. Oh ya, terus kemudian urusan ditetapkannya takdir tadi itu, takdir tahunan. Sampai terbitnya matahari, matla'il fajr. Nah ini matla'il fajr itu ada dua riwayat. Ada yang bilang ketika subuh, ketika azan subuh. Ada yang bilang sampai nanti kubaila duha. Jadi sampai sebelum duha, sebelum ketika matahari terbit. Itu jadi
banyak waktu insya Allah untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Oke, next. Oke, dalam dari tafsir tadi kita rangkum voucher yang kita dapatkan ketika kita mendapatkan Lailatul Qadar. Amin. Yang pertama, pahala berlimpah pastinya langsung dikalikan 1000 bulan. Contohnya kita istighfar sekali aja. Tapi ya jangan sampai ya kita istighfar sekali doang. Tapi kalau kita istighfar sekali doang, sebenarnya kita udah sama aja nih, kita istighfar selama 83 tahun itu tadi. Kemudian dosa diampuni. Ketika dosa diampuni, ini sebenarnya goals Ramadan itu dosa diampuni. Jadi ketika kita keluar dari gerbang Ramadan, kita udah selesai Ramadannya, dosa kita diampuni sama Allah, kita menjadi fitrah, menjadi fitri, menjadi mulia, seperti itu. Oh ya, kemudian ada yang bilang dosa diampuni ini, ketika malam Lailatul Qadar, itu ada voucher dosa diampuni setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Gitu, jadi jangan sampai ketika kita punya voucher tadi, dosa diampuni satu tahun yang akan datang. Habis itu kita bermaksiat karena udah terjamin dosa diampuni. Nggak gitu ya konsepnya ya. Dan bisa jadi kalau mendapatkan malam Lailatul Qadar, insya Allah pribadi kita lebih baik. Insya Allah. Insya Allah Allah memperbaiki pribadi kita. Kemudian yang ketiga, doa dikabulkan. Ya tadi itu segala hajat yang kita sampaikan sama Allah, kita curhat sama Allah, segalanya, semuanya, nggak usah nggak usah nanggung-nanggung kalau doa sama Allah itu ya. Meskipun Allah tuh tahu apa yang kita inginkan tanpa kita ungkapkan ya, tapi doa sendiri itu ibadah dan Allah suka kalau misalkan kita tuh ngadu sama Allah, minta terus sama Allah, Allah itu suka. Kemudian hadir ketentraman. Tadi salamun hiya hatta matla'il fajar. Jadi insya Allah hati kita damai, suasananya juga damai, tentram, gitu. Lahirlah kemuliaan. Nah, udah pahalanya berlimpah, dosanya kita digugurkan insya Allah, semua doa insya Allah diijabah di waktu yang tepat pastinya. Usaha hati kita tentram, mulia insya Allah kita menjadi manusia yang mulia. Amin. Oke, next. Oke. Kita nanya dulu ya. Sebenarnya sebelum question ini ada kapan sebenarnya malam Lailatul Qadar? Kita nggak bisa jawab ya. Karena memang yang populer itu di malam 10 terakhir, terutama malam ganjil. Ya memang ada hadis yang seperti itu, Aisyah juga meriwayatkan seperti itu. Tapi kalau kita baca tafsir lagi, banyak tafsiran yang Rasulullah itu i'tikaf juga di 10 malam awal. Kemudian para sahabat itu juga ada yang menyampaikan, aku mendapat Lailatul Qadar ketika pertengahan Ramadan, ketika awal-awal bulan Ramadan. Kayak gitu, jadi nggak bisa kita prediksi, cuman di 10 hari terakhir bulan Ramadan, gitu. Ya, agak sulit ya kalau ditanyain kapan malam Lailatul Qadar. Jadi kita harus maksimalkan selama bulan Ramadan itu, kita maksimalkan untuk ibadah dan amal sholih. Oke. Terus kenapa Allah merahasiakan Lailatul Qadar? Oke, next. Oke. Karena yang pertama ujian. Kita serius apa modus? Gitu kan? Kita serius untuk ibadah untuk mencari ridho Allah, untuk mendapatkan Lailatul Qadar, atau modus agar dilirik sama camer, gitu. Jangan-jangan kalau misalkan Allah ngasih tahu cuman Lailatul Qadar cuma di tanggal 25, thread.
ya udah kita berbondong-bondongnya ibadahnya di hari itu aja. Itu alasan pertamanya. Yang kedua, tabungan pahala ya. Perintilan-perintilan pahala, cicilan pahala. Jadi seluruh bulan Ramadan itu mulia, itu dilipat gandakan. Tapi ada satu malam yang dilipat gandakannya 1000 bulan. Nah, kalau misalkan kita ibadahnya cuma di malam Lailatul Qadar aja, itu nggak apa-apa, kita beruntung sebenarnya. Kita beruntung udah dapat pahala 1000 bulan itu. Tapi lebih beruntung lagi kalau misalkan kita beribadah di hari-hari yang lain, dilipat gandakannya hari-hari yang lain tersebut. Gitu. Tabungan. Terus yang ketiga, habits, kebiasaan. Oke, kita masuk ke istiqomah ya di sini ya. Jadi kan segala hal, making habit itu kalau misalkan kita doing something itu continuous, gitu kan. Berkelanjutan, sedikit-sedikit nggak apa-apa, yang penting rutin gitu. Jadi ketika disembunyikan tersebut, kita udah mulai beribadahnya ini dari awal Ramadan misalnya. Dari awal Ramadan kita udah mulai qiyamul lail, misal dari 2 rakaat, hari kedua 2 rakaat, hari ketiga 2 rakaat, sampai hari ke-10 misal udah naik 4 rakaat misalnya. Ini making habit. Jadi jangan sampai ketika nanti selesai Ramadan kita mikirnya udah nggak mau lagi, nggak ada Lailatul Qadar lagi gitu. Enggak ya, kita making habit lebih baik lagi. Oke, next. Oke. Preparation. Oke, kita balik ke yang tadi. Sebenarnya kapan malam Lailatul Qadar itu nggak ada yang tahu. Bisa jadi awal, tengah, dan akhir. Untuk preparation diri kita mendapat Lailatul Qadar, sebenarnya dari bulan Rajab nih. Rajab, Sya'ban, Ramadan, sesuai dengan doa kita. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Jadi kalau divisualisasikan, Rajab itu menanam, Sya'ban itu menyiram, Ramadan itu menuai. Maksudnya gimana sih? Maksudnya adalah ini sama kayak making habit juga tadi, keistiqomahan. Jadi di Rajab ini kita memulai doing kebaikan, sedikit-sedikit kita menanam, kita memupuk kebaikan itu, habis itu semakin lama semakin terbiasa kita. Semakin terbiasa, masuklah bulan Sya'ban. Sudah terbiasa, kita tingkatkan lagi sedikit. Kita tingkatkan, sudah mulai terbiasa 30 hari, ketika Ramadan kita udah menikmati ibadah-ibadah tadi yang kita udah biasakan di bulan-bulan yang sebelumnya. Jadi kita hanya menuai aja nih, kita udah terbiasa dengan ibadah-ibadah kita yang menurut kita susah, menurut kita berat. Qiyamul lail, baca Quran misal 1 hari 1 juz, kemudian sedekah misalnya setiap hari Jumat atau mungkin setiap hari meskipun cuma 2.000 aja. Kayak gitu. Itu dari bulan Rajab sampai Ramadan ini namanya making habit. Jadi ketika Ramadan ini nggak ngoyo kita udah menikmati hasilnya, ibadah dengan tumak ninah, ibadah dengan khusyuk, seperti itu. Oke, next. Ini penutup. Marilah kita tutup acara kita dengan bersama baca Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami selaku pembawa acara mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya jika selama jalannya acara ada salah tutur kata maupun kekurangan. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.